Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nuriza Akbar Fajri dengan NPM 22311102. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman berorientasi objek. Apa yang kita pelajari? 1. Pendahuluan PBO. Kedua, konsep kelas dan objek. 3. Contoh kasus, kelas diagram dan objek diagram. OPP. PBO atau OPP adalah pendekatan yang memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk memodelkan sistem perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berinteraksi satu sama lain. Setiap objek memiliki keadaan state, perilaku, behavior, dan identitas. Booth berfokus pada aspek rekayasa perangkat lunak di mana OOP mendukung abstraksi dan enkapsulasi dalam mengembangkan sistem yang kompleks. Keuntungan dari pemrograman berorientasi objek. 1. Pemrograman dunia nyata. 2. Pengguna kembali kode program. 3. Fleksibel terhadap perubahan. 4. Penyembunyian informasi. Dan kelima, modularitas kode. Dunia nyata, the real world, disusun oleh objek-objek. Objek-objek tersebut saling berinteraksi pada sebuah program. The real world mesti dimodelkan, karenanya program tersebut sebisa mungkin menggambarkan kondisi yang ada dalam bentuk seakurat mungkin. Penggunaan cara ini tidak hanya mengurangi usaha pembuatan komponen tetapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan ketika mengembangkan lagi dari awal. Bersifat dinamis, perubahan selalu terjadi di dalamnya. Program atau aplikasi yang memodelkan dunia nyata diharapkan bersifat dinamis pula. Konsep penyembunyian informasi ini bertujuan agar pihak luar yang membutuhkan layanan dari kelas tersebut hanya perlu untuk menerima data yang dibutuhkan saja, tanpa perlu mengetahui bagaimana sebenarnya cara kerja di dalam kelas tersebut. Modularitas berarti bahwa setiap objek yang dibentuk dikelola secara terpisah dari objek lain meskipun berasal dari sebuah kelas yang sama. Modifikasi terhadap sebuah objek dapat dilakukan tanpa mempengaruhi fungsionalitas objek lainnya. Konsep pemrograman berorientasi objek. 1. Enkapsulasi. Suatu cara menyembunyikan detail implementasi sebuah kelas. 2. Abstraksi. Merujuk pada atribut sebuah objek yang membedakan suatu objek dengan objek lain. 3. Pewarisan. Membuat suatu kelas dengan didasarkan pada kelas yang sudah ada sehingga mewarisi semua metode dan variabelnya. Kelas dan objek. Kelas. Konsep dasar dalam pemrograman berbasis objek (OOP) yang berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint untuk menciptakan objek. Membuat programan menjadi lebih terstruktur dan efisien. Contoh, kelas mobil memiliki atribut seperti warna, merek, dan model, serta metode seperti berjalan dan berhenti. Objek. Instansi dari sebuah kelas, setiap objek memiliki data dan metode sendiri sesuai dengan definisi kelasnya. Contoh, mobil merah adalah objek dari kelas mobil dengan atribut warna merah dan dapat melakukan metode berjalan. Contoh kelas dan objek. Kelas diagram. Kelas diagram adalah representasi visual dari struktur sebuah kelas dalam PBO, menunjukkan atribut, metode, dan relasi antar kelas. Komponen kelas diagram. Nama kelas, atribut, data yang dimiliki oleh kelas, metode, operasi, atau fungsi yang dapat dilakukan oleh kelas. Kelas. Contoh kelas diagram. Objek diagram. Objek diagram adalah representasi visual dari objek-objek spesifik dari kelas tertentu dan nilai atributnya. Objek diagram membantu memvisualisasikan instansi objek pada saat runtime.
Contoh objek diagram. Contoh kasus, kelas diagram dan objek diagram. Kasus, sistem perpustakaan. Kelas buku mempresentasikan buku-buku yang ada di perpustakaan. Setiap buku memiliki atribut seperti judul, pengarang, dan tahun terbit, serta metode yang menampilkan informasi buku tersebut. Kelas diagram dan objek diagram. Kesimpulan, kelas diagram adalah alat penting dalam perancangan sistem yang menunjukkan bagaimana kelas-kelas terstruktur dan berhubungan satu sama lain. Objek diagram memberikan gambaran nyata dari objek-objek yang dihasilkan dari kelas-kelas tersebut, termasuk nilai-nilai atribut dan interaksi antar objek pada waktu tertentu. Dengan kedua diagram ini, kita bisa memahami dengan jelas struktur program dan bagaimana objek-objek berinteraksi di dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.